Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada hari ini. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah yaitu Ibu Elianora. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yaitu tentang akuntansi syariah akad wadiah yang beranggotakan saya sendiri Anissa Rahmawati dengan NIM 2101072044, rekan saya Vito Suwandi dengan NIM 2101072062. Dan saya Rada Juliantika Putri dengan NIM 2101072008. Baik, adapun yang akan kami bahas yang pertama definisi wadiah, yang kedua jenis akad wadiah, yang ketiga pengakuan dan pengukuran dana wadiah, dan yang keempat ayat jurnal akad wadiah. Baik, langsung saja materi pertama yang akan saya bacakan. Yang pertama yaitu definisi wadiah. Apa sih itu wadiah? Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. eh, jadi bank akan bertanggung jawab atas pengembalian titipan. Dalam ensiklopedia hukum Islam, wadiah secara bahasa bermakna meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan secara istilah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu. Selanjutnya, adapun rukun wadiah yang pertama, pelaku akad yaitu wadi atau pihak penitip dan mustauda atau pihak penerima titipan. Yang kedua, objek wadiah yaitu barang atau harta yang dititipkan. Yang ketiga, siga yaitu ijab dan kabul. Jadi, landasan syariah dan ketentuan tentang sertifikat wadiah Bank Indonesia diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 36 garis miring DSN MUI garis miring X garis miring 2002 tentang sertifikat wadiah Bank Syariah Indonesia tanggal 23 Oktober 2002. Selanjutnya, yang kedua ada jenis akad wadiah. Yang pertama ada wadiah yad damanah. Wadiah yad damanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Akad wadiah yad damanah ini yang digunakan dalam bank syariah pada produk giro wadiah dan tabungan wadiah. Adapun ciri-ciri wadiah yad damanah yad dahamah. Yang pertama, penerima titipan adalah dipercaya dan penjamin keamanan barang titipan. Yang kedua, harta dalam titipan tidak harus dipisahkan. Yang ketiga, harta atau modal atau barang dalam titipan dapat digunakan untuk perdagangan. Yang keempat, penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan. Yang kelima, pemilik harta atau modal
atau barang dapat menarik kembali titipan sewaktu-waktu. Yang ketiga ada wadiah yat amanah. Wadiah yat amanah adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Pihak penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima. Adapun karakteristik wadiah yat amanah, yang pertama, barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan tersebut. Yang kedua, penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya. Yang ketiga, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya atas barang yang dititipkan. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh diminta imbalan atau jasa. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Vito, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya itu penyimpangan praktik wadiah yat amanah menjadi wadiah yat damanah. Yang pertama adalah orang yang dititipi tidak memelihara barang titipan, yaitu apabila barang titipan itu rusak oleh orang lain atau kemungkinan lain yang bisa menyebabkan barang itu rusak atau hilang sedang ia mampu untuk mencegah hal tersebut, maka ia dikenakan ganti rugi atas kelalaiannya. Yang kedua itu mengingkari tata cara pemeliharaan barang titipan, yaitu wadi harus mengganti rugi apabila barang titipan itu rusak atau hilang dikarenakan ia melanggar kesepakatan atas tata cara pemeliharaan barang tersebut. Yang ketiga itu menitipkan titipan itu kepada orang lain, yaitu apabila barang yang dititipi itu rusak atau hilang dikarenakan orang yang dititipi menitipkan lagi kepada orang lain, maka ia harus mengganti kerugian, kecuali dalam keadaan darurat seperti kebakaran atau pengetahuan orang yang menitipi barang tersebut karena status wadi, yaitu orang yang dititipi akan berpindah kepada orang ketiga. Yang keempat itu menggunakan barang titipan, yaitu wadiah tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tanpa sepengetahuan muwaddi. Apabila rusak atau hilang dalam keadaan digunakan, maka wadi dikenakan ganti rugi. Yang kelima, bepergian dengan membawa barang titipan, yaitu menurut jumhur ulama yang berbeda dengan pendapat Hanifah, orang yang dititipi tidak dibenarkan membawa barang titipan dalam bepergian dengan kemungkinan lebih baik meninggalkannya kepada orang yang dipercayai. Apabila barang itu hilang atau rusak, maka ia harus mengganti rugi. Selanjutnya yang keenam itu meminjam barang titipan atau memperdagangkannya. Yaitu apabila barang yang dititipi diperdagangkan oleh wadi tanpa seizin wadi, maka ia harus mengganti rugi sedangkan keuntungannya dari perniagaannya itu menurut mazhab Maliki milik orang yang dititipi. Apabila perniagaannya itu atas seizin wadi, maka akad wadiah berubah menjadi akad pinjaman, yaitu adsan, adain. Yang ketujuh itu mencampurkan titipan dengan orang lain, dengan yang lain, yaitu wadi harus mengganti rugi barang titipan apabila dengan sengaja telah ia campuri dengan barang yang lain yang susah dipisahkan. Yang ke-8 itu mengingkari barang titipan, yaitu apabila muwadi meminta barang titipan miliknya dan tidak diserahkan oleh wadi, lalu mengingkari adanya akad itu dan barang titipan itu kerusakan dan kehilangan barang itu ditanggung oleh wadi. Yang terakhir itu mengembalikan barang titipan tanpa seizin wadi, yaitu kerusakan atau kehilangan barang titipan ditanggung oleh wadi apabila ia mengembalikan tanpa seizin dan sepengetahuan wadi, atau rusak atau hilang di waktu pengembalian. Selanjutnya, itu ada pengakuan dan pengukuran dana wadiah. Dana wadiah diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi
penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan. Selanjutnya, itu pengakuan bonus dalam transaksi wadiah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Kedua, penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank syariah lain diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima. Yang ketiga, penerimaan bonus dari penempatan dana syariah pada bank sentral diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima. Yang keempat, penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank non syariah diakui sebagai penempatan dana qardul hasan pada saat kas diterima. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vito. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Rada. Kepada Rada dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu ayat jurnal dalam akad wadiah. Adapun ayat jurnal dalam akad wadiah yaitu jika transaksi pada giro atau tabungan wadiah oleh nasabah, yang pertama yaitu ada penerimaan dana wadiah. Untuk jurnalnya yaitu kita debit kas lalu kita kredit rekening nasabah giro atau tabungan wadiah. Yang kedua, jika terjadi pembayaran bonus wadiah, maka jurnalnya yaitu kita debit beban bonus giro atau tabungan wadiah, lalu dikredit rekening nasabah giro atau tabungan wadiah. Yang ketiga, jika terjadi penarikan dana wadiah, itu jurnalnya yaitu debit rekening nasabah giro atau tabungan wadiah pada kas. Selanjutnya, jika transaksi penempatan dana syariah dengan akad wadiah. Yang pertama itu penempatan dana wadiah, ayat jurnalnya yaitu di debit penempatan dana atau giro pada bank lain, lalu dikredit kas. Yang kedua, jika terjadi penerimaan bonus dana wadiah dan penempatannya pada bank syariah lain, itu ayat jurnalnya di debit penempatan dana atau giro pada bank lain, lalu dikredit pendapatan bonus dari bank lain. Jika penempatan pada bank non-syariah lain, maka jurnalnya debit penempatan dana atau giro pada bank lain, kredit rekening kardul hasan atau dana kebajikan. Selanjutnya, jika terjadi penerimaan ujroh atas penitipan uang, ayat jurnalnya yaitu debit rekening nasabah giro atau tabungan wadiah, lalu dikredit pendapatan pengelolaan rekening. Selanjutnya, ada contoh akad wadiah. Berikut ada beberapa contoh, yaitu yang pertama, BRI Syariah menerima setoran tunai atas nama Vito untuk setoran tabungan wadiah sebesar 15 juta. Maka ayat jurnalnya yaitu kita debit kas sebesar 15 juta, lalu dikredit rekening tabungan wadiah Vito sebesar 15 juta. Contoh yang kedua yaitu Vito melakukan penarikan dana tabungan wadiah untuk keperluan pribadinya sebesar 2 juta. Maka ayat jurnalnya yaitu kita debit rekening tabungan wadiah Vito sebesar 2 juta, lalu kita kreditkan kas sebesar 2 juta. Contoh yang ketiga yaitu Vito menerima bonus giro wadiah dari BRI Syariah sebesar 60.000. Maka didebit beban bonus giro wadiah sebesar 60.000, lalu dikredit giro wadiah Vito sebesar 60.000. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rada. Dengan berakhirnya materi tadi, maka berakhir pula Zoom kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.